Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi ya di pertemuan kita untuk mata kuliah pengantar farmasi. Topik kita pada sore hari ini yaitu farmasi sosial ya. Nah, kita akan lihat bagaimana peran dan perkembangannya baik itu di negara kita ya di Indonesia atau di Asia atau juga bahkan di dunia. Ya. Nah, sebelum kita lihat perkembangan tersebut, kita pahami terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan farmasi sosial tersebut. Nah, farmasi sosial ini adalah cabang ya dari ilmu farmasi, di mana di farmasi sosial ini kita akan mempelajari yaitu hubungan antara farmasi dan masyarakat ya. Nah, nanti bisa dibedakan dengan farmakoepidemiologi ya yang minggu lalu kita bahas. Nah, di farmasi sosial ini kita akan melihat hubungan farmasi dan masyarakat itu yaitu termasuk bagaimana dampak terhadap sosial ya, kemudian terhadap budaya dan juga terhadap ekonomi ya. Dalam hal apa? Dalam hal penggunaan obat-obatan ya. Nah, jadi farmasi sosial itu yaitu hubungan antara penggunaan obat-obatan terhadap dampak sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Ya, nah tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan akses, ya, lalu penggunaan, ya, meningkatkan penggunaan, kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap terapi obat tersebut, ya. Nah, tentu kita tahu salah satu contohnya adalah antibiotik, ya, di mana kita harus selalu jaga, ya, kepatuhan pasien untuk apa? Tentu saja untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik, ya. Nah, lalu tujuan yang berikutnya yaitu mempelajari bagaimana perilaku kesehatan masyarakat itu terkait obat itu sendiri, ya. Nah, di sini di farmasi sosial itulah yang kita akan pelajari, ya. Nah, tentu teman-teman bisa membedakan apa bedanya terhadap bidang farmasi yang lainnya. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama yaitu studi terkait kepatuhan pasien. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti tertarik untuk meneliti ya atau meriset bagaimana kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat ya, nah itu masuk ke farmasi sosial. Lalu juga di farmasi sosial ini dibahas juga, yaitu tadi kita sudah lihat ya dampak ekonomi salah satunya ya. Jadi nanti di farmasi sosial ini kita juga membahas farmakoekonomi dan analisis biaya versus manfaat ya, benefit. Kemudian ruang lingkup yang lain yaitu persepsi masyarakat terhadap obat-obatan. Ya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap obat-obatan. Nah, itu kita evaluasi di bidang farmasi sosial. Kemudian kebijakan farmasi, lalu juga bagaimana sistem pelayanan kesehatan yang berlaku ya di Indonesia, di Asia ataupun di dunia. Ya, kemudian pendidikan kesehatan masyarakat itu sendiri. Itulah ruang lingkup dari farmasi sosial. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana perkembangan farmasi sosial di Indonesia ya. Nah, tahun 1980-an itu awalnya fokusnya yaitu pada kepatuhan pasien ya, karena banyaknya kasus resistensi antibiotik ya seperti itu. Nah, pentingnya kita studi terhadap kepatuhan pasien dalam hal penggunaan obat. Kemudian peran farmasi sosial ya dalam perkembangan kebijakan jaminan kesehatan nasional. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa sistem jaminan kesehatan nasional kita BPJS ya. Nah, itu sudah berlaku sudah lama ya. Nah, itu merupakan perkembangan dari farmasi sosial. Lalu juga studi lokal ya mengenai penggunaan obat tradisional dan modern. Ya, nah ini juga masuk ke dalam bidang farmasi sosial di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah penelitian di bidang farmakoekonomi dan pengendalian obat palsu. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab ya kita sebagai farmasi, bagaimana kita bisa mengendalikan obat palsu yang beredar di masyarakat. Tentunya untuk melindungi masyarakat ya. Nah, studi farmakoekonominya juga ini merupakan
perkembangan selanjutnya ya dari farmasi sosial di Indonesia. Nah, seharusnya kita sudah bahas ya topik farmakoekonomi di pertemuan pertama dengan saya ya untuk pengantar farmasi ini, namun karena ada libur kemarin itu, jadi nanti kita akan cari waktu ya. Nah, bagaimana perkembangan farmasi sosial di Asia? Kita lihat di Jepang ya dan Korea Selatan. Mereka fokus pada farmakoekonomi dan efisiensi sistem kesehatan nasional. Ya, nah, bagaimana studinya di sana, perkembangannya nanti teman-teman bisa riset atau baca ya artikel-artikel di Jepang ataupun di Korea Selatan terhadap perkembangan farmakoekonomi di daerah di sana ya. Nah, di India itu adalah fokusnya yaitu pengaruh sosial budaya ya dalam penggunaan obat generik ya. Nah, ini juga bisa nanti kita lihat ya detailnya di artikel-artikel ilmiah. Kemudian di ASEAN, nah ini tentunya ada harmonisasi ya regulasi farmasi antar negara ya. Seperti itu. Lalu juga penelitian lintas budaya ya tentang persepsi masyarakat terhadap farmasi. Nah, bagaimana detailnya itu nanti teman-teman bisa lihat ya, harus rajin baca artikel terkait topik-topik ini ya, seperti itu. Harus dikembangkan sendiri. Kemudian bagaimana perkembangan di dunia? Ya, kita lihat di Amerika Serikat itu pengembangan model MTM ya, Medication Therapy Management ya. Nah, ini bidang farmasi sosial ya di Amerika Serikat, mereka mengembangkan model MTM. Nah, teman-teman bisa juga nanti lihat ya di artikel detailnya seperti apa. Lalu di Eropa fokusnya yaitu di farmasi berbasis komunitas dan peningkatan akses ya. Nah, penelitian globalnya lagi-lagi ya tentang resistensi antimikroba ya, antimikroba resisten. Nah, untuk WHO sendiri yaitu adalah terkait program penggunaan obat yang rasional. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak familiar lagi ya dengan istilah bagaimana penggunaan obat yang rasional tersebut ya. Nah, apa saja tuh persyaratannya? Tepat dosis, tepat pasien, ya, dan sebagainya. Ada juga kita membahas tentang DRP, ya, Drug Related Problem. Nah, itu tentunya N-nya adalah bagaimana obat tersebut digunakan secara rasional. Nah, DRP itu salah satu misalnya interaksi obat, ya, dosis yang terlalu tinggi, dosis yang terlalu rendah, seperti itu. Dan banyak lagi nanti teman-teman bisa lihat ya di farmasi klinis ya barangkali ya, itu dibahas lebih detail. Nah, ini beberapa contoh ya artikel farmasi sosial yang tadi kita sebutkan. Yang pertama kita lihat ada judulnya di sini Evaluating the Economic Impact of Non-Adherent to Medication ya. Nah, di mana studi ini membahas dampak biaya terhadap ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan obat resep ya di negara berkembang ya. Nah, ini salah satunya artikel yang terkait farmasi sosial ataupun riset yang dilakukan di bidang farmasi sosial ya. Jadi mengevaluasi dampak biaya ya terhadap kepatuhan pasien. Nah, ini akan lebih detail kita bahas di farmakoekonomi sebetulnya ya. Jadi ada di sana studi cost effective biaya COA, cost effective analysis ya, analisis efektivitas biaya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman untuk suatu penyakit sebut saja hipertensi ya. Jadi ada pasien menerima obat A, antihipertensi A, pasien yang lain menerima obat antihipertensi B, di mana keduanya ini memiliki biaya yang berbeda seperti itu, harga obatnya berbeda. Misalnya 1.000 ya per tabletnya, yang lainnya 1.500 per tabletnya. Lalu kita lihat bagaimana penurunan tekanan darahnya dalam waktu tertentu ya untuk masing-masing obat ini. Apakah yang biayanya lebih rendah seperti itu memiliki efektivitas yang sama atau lebih tinggi misalnya daripada biaya yang dikeluarkan lebih besar ya. Nah, itu cost effective analysis namanya ya. Jadi kita bisa melihat dampak biaya terhadap efektivitas obat
Itu ya. Nah, itu salah satunya. Kalau ini terhadap ketidakpatuhan, ya itu sama saja ya. Misalnya pasien A itu patuh minum obat. Ini kaitannya dengan pemantauan terapi obat ya. Nah, jadi teman-teman perlu juga memahami bagaimana kita memantau proses terapi obat itu pada pasien, apakah pasien tersebut patuh atau tidak, seperti itu ya. Nah, dengan biaya yang dikeluarkan sekian seperti itu, lalu outcome-nya bagaimana? Efektivitas terapi tersebut seperti apa dalam masa tertentu? Ya, dengan biaya yang sudah dikeluarkan sekian rupiah, bagaimana perilaku pasien ini patuh atau tidak? Kemudian efektivitas terapinya seperti apa? Begitu ya. Nah, ini salah satu studi di farmasi sosial. Nah, studi yang lainnya adalah judulnya di sini Public Perception of Traditional versus Modern Medicine in Southeast Asia. Ya, jadi di sini adalah perbandingan ya persepsi masyarakat di Asia Tenggara tentang penggunaan obat tradisional dan modern. Ya, nah ini salah satu studi ya yang terkait farmasi sosial. Ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih detail, lebih banyak lagi ya. Harus memperkaya literasinya ya supaya wawasannya lebih luas lagi ya. Dengan rajin membaca artikel-artikel ilmiah ya, apakah itu farmasi sosial, farmakoepidemiologi ataupun farmakoekonomi ya atau studi yang lainnya seperti itu ya. Jadi biasakan kalau mungkin kalian pernah lihat ya podcast orang-orang yang berpikiran maju itu biasanya mereka membiasakan membaca minimal berapa lembar gitu satu hari. Jadi harus ditargetkan. Demikian juga dengan kalian ya. Misalnya sediakan waktu untuk membaca ya artikel minimal 1 artikel per hari seperti itu ya. Jadi itu akan memperkaya literasi kalian ya, wawasan kalian seperti itu. Nah, ini beberapa referensi ya yang mungkin bisa digunakan ya terkait farmasi sosial ini. Dari WHO, Rational Use of Medicine. Kemudian ada Public Perception of Traditional. Nah, ini tadi ya, yang artikel tadi. Kemudian ada, untuk Kemenkes RI, ini juga mengeluarkan ya, farmasi dalam kebijakan JKN. Buku farmakoekonomi itu juga ada, kalian bisa search ya, bisa di-download free itu. Kemudian ini yang artikel selanjutnya ya. Nah, ini jurnalnya ya, Pharmaceutical Care Research Journal atau ini International Journal of Social Pharmacy ya. Nah, nanti silakan dilihat. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Kita lihat kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, pada studi ini perlu adanya kolaborasi multidisiplin ya, karena tadi kita lihat ada dampak terhadap ekonomi, terhadap budaya, terhadap sosial. Nah, itu tentunya kita butuh teman-teman dari disiplin ilmu yang lebih mumpuni ya, lebih expert di sana gitu ya, di bidang ekonomi seperti itu. Jadi memang harus ada kolaborasi ya dalam hal suatu studi. Bahkan kalau sifat studinya itu tidak hanya lokal, nasional gitu ya, internasional. Jadi perlu ada multidisiplin di sana. Supaya apa? Supaya pembahasannya ataupun analisa, evaluasi itu akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, ini tentunya untuk mengembangkan farmasi sosial lebih lanjut. Nah, tentunya N-nya adalah untuk pasien safety ya, peningkatan terapi obat ya, kemudian tentunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat ya. Nah, demikian ya. Nah, ini beberapa diskusi ya, tugas mandiri, silakan nanti dikerjakan. Ibu sudah submit ya di Edlink. Deadline-nya besok ya, Ibu kasih waktu 24 jam. Nah, yang pertama, bagaimana peran farmasi sosial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini kalian berikan pendapat gitu ya. Nah, tentunya harus didukung oleh referensi. Silakan nanti dicari artikel yang terkait. Nah, nanti kalian tuangkan dalam tulisan seperti itu ya. Review singkat seperti itu. Lalu apa tantangan utama ya dalam implementasi farmasi sosial di Indonesia? Ya, seperti itu. Silakan nanti dikumpulkan di link. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita
bahas pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita buat diskusi seperti itu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.